warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya Siva Nurjana dari SMP Negeri 206 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Pak Gunawan selaku Kepala SMP Negeri 229 berkaitan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Wawancaranya ini bertemakan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon kiranya berkenan ya Bapak, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, siap. Baik, untuk yang pertama Bapak, dalam mempelajari modul di guru penggerak, kami mengenal dua jenis dilema dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Menurut Pak Gunawan sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Kalau dilema etika itu misalnya dalam contoh kasus yang baru-baru ini bisa terjadi ya. Ketika ada penerimaan peserta didik mutasi yang masuk ke 229, sementara jumlah kursi kosongnya terbatas tapi peminatnya banyak. Nah, ini terkadang ada tadi anak guru yang nitip gitu ya. Satu sisi kalau kita misalnya berdasarkan hasil atau prestasi kan di tes itu, kadang misalnya anak guru nilainya kurang dan ternyata yang dari luar lebih baik, itu kan secara objektifnya ya harus diambil lah anak yang dari luar. Tapi dari sisi lain ya, kita ini kan keluarga besar di 229 misalnya. Masa sih anak guru sendiri gitu kita tolak, padahal kan dia ngajar di sini gitu ya. Sehingga inilah yang terkadang salah satu contoh dilema etika yang terjadi di, ya saya rasa sih ini merata ya di semua sekolah negeri gitu ya. Kalau musim PPDB mutasi seperti itu. Kasus lain ya seperti jadi misalnya ada bullying. Kasus bullying ini misalnya pelaku dengan korban, lalu ada orang tua yang merasa kalau anaknya menjadi korban ketika ya pelakunya tidak dikeluarkan, ini merasa apa ya, ada satu sisi gitu ya, takut juga dia nanti kena bully lagi gitu ya. Tapi di sisi lain, apalagi sekarang aturan untuk mengeluarkan anak itu kan sangat susah gitu ya. Gak boleh kita sembarangan ngeluarin anak. Sehingga ketika ada kasus seperti ini terjadi, ya memang jadi dilematis juga gitu ya. Satu sisi kita harus, kalau kita keluarkan itu sama aja kita mindahin masalah itu. Belum tentu anak itu nanti ketika pindah nggak jadi pelaku lagi di sekolah lain. Nah itu jadi dilemanya di situ. Ini juga etika. Sedangkan kalau yang etika moral itu ya sama juga tadi di kasus yang misalnya tadi pada proses PPDB mutasi yang memang tidak ada aturan khusus, misalnya anak luar DKI nggak boleh, kalau mutasi kan boleh. Ada juga orang tua yang nitip-nitip pihak sekolah gitu ya dengan iming-iming. Nah ini iming-iming ini misalnya. Nah, itu kan kalau kita terima jadi etika moral, jadi
salah lah asalnya begitu. Nah ini juga bahaya. Kasus lain misalnya yang menyangkut etika moral ya tadi, kita ini punya anggaran besar di sekolah, kalau sekolah besar itu. Dan banyak kegiatan yang memang tidak boleh sekolah sendiri yang membelanjakan, semua kan harus melewat rekanan. Nah, terkadang ada juga rekanan-rekanan yang karena kepengen dijadikan partner bisnis, itu bisnis oleh pihak sekolah, ya kasarnya mah memberikan iming-iming juga kepada pihak sekolah kalau dia dijadikan sebagai rekanan lah. Nah, ini juga yang ya saya rasa juga sering terjadi di setiap sekolah negeri ya. Kalau kita kurang kuat moral, kurang kuat iman, ya kan bisa saja kita terima. Nah, itulah kalau menurut saya, itulah contoh-contoh dari kedua kasus tadi ya. Etika moral sama Dilema etika dengan dilema rujukan moral. Dilema etika dengan Rujukan moral. oh iya rujukan moral. Rujukan moral ya tadi ya. Iya. Itu tadi ada iming-iming dari pihak ketiga lah gitu. Iya. Jadi mungkin kalau dapat saya simpulkan, dilema etika ini mungkin ketika ada suatu kasus di mana mungkin Bapak sebagai seorang pimpinan harus memutuskan sesuatu yang sebetulnya kedua hal tersebut benar ya. Hanya ada pertentangan nih, kayak misalkan PPDB. PPDB mutasi ya, kalau PPDB yang ini sih nggak ada, itu jelas aturannya udah sangat jelas. Kalau PP ya lebih sistem ya. Kalau PPDB mutasi kan sekolah yang harus menentukan. Kemudian kalau rujukan moral mungkin suatu kasus di mana ada unsur pelanggaran yang dalam hal ini. Iya tadi kalau kita terima. Iya, apa mungkin bisa disebut gratifikasi gitu ya? Iya, gratifikasi lah. Iming-iming. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Nah, kemudian menurut Bapak nih untuk pengambilan keputusan jikalau menemukan kasus tersebut, bagaimana Bapak mengambil kedua keputusan tersebut di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contohnya tadi yang PPDB mutasi antara anak guru dengan siswa yang memang nilainya lebih tinggi. Kalau kasus seperti tadi mau kita sudah punya panitia ya, ada panitia. Kalau kasus PPDB mutasi misalnya ya untuk menerima peserta didik baru mutasi itu ya sama halnya dengan pada saat kita menentukan kenaikan kelas, tidak saya putuskan sendiri, kita berdasarkan hasil rapat ya, hasil rapat panitia yang sudah kita bentuk. Itu untuk yang misalnya etika moral tadi ya. Nah, pastilah tidak sendiri sebagai pimpinan, walaupun misalnya punya hak veto kasarnya ya tetap, karena kita sudah membentuk panitia misalnya tadi PPDB mutasi, ya kita akan libatkan dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Bapak lakukan untuk jika menemui kasus tersebut? Kan kalau tadi kan dirapatkan dengan panitia, ya mungkin ada langkah-langkah lainnya Bapak. Nah, yang kedua tadi misalnya yang kalau berkaitan dengan moral ya, saya belum jawab. Kalau itu sih otomatis ya, kalau sekolah punya integritas ya, di samping kita juga punya bawahan, kalau yang kayak seperti itu ya kita langsung putuskan saja ya, karena belum tentu pekerjaan itu baik kalau kita hanya melihat iming-iming tadi ya. Dilema etika ini sama tadi ya. Kalau ada kasus lain misalnya bullying ya, kita juga punya apa ya, semacam tingkatan gitu ya. Mulai dari kasus yang ringan sampai kasus yang berat. Ada kasus yang memang sifatnya ringan bisa langsung ditangani oleh guru bidang studi. Ketika kasus itu tidak selesai di guru bidang studi,
bisa melibatkan wali kelas. Ketika tidak selesai di tingkat wali kelas, ada BK. Nah, jadi memang ini sudah baku ya ininya, strukturnya gitu ya, sampai di BK. Kemudian nanti BK juga kewalahan, ya tingkat lagi kita punya perangkat berikutnya. Di atas kan ada staf pimpinan sekolah, mulai dari staf kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan akhirnya nanti baru tingkat akhirnya di kepala sekolah. Sepanjang masalah-masalah etika ini bisa diputuskan di jenjang-jenjang yang tadi, ya terbiarkan saja sesuai dengan jenjangnya dari mana. Apakah Anda selesai di BK, kalau belum ya ke staf kepala sekolah, wakil, ada wakil siswa, ada kurikulum, tergantung masalah. Kalau bullying ya dekatnya ke wakil kesiswaan, dan biasanya selesai nih pada tingkat itu, karena sekali lagi kita sama sekali berusaha sedapat mungkin menyelesaikan masalah, misalnya tidak sampai mengeluarkan peserta didik, memindahkan peserta didik ke sekolah lain. Kalau hal itu terjadi kan sama saja kita memindahkan masalah. Jadi kalau untuk prosedurnya di sini sudah Ya, baku gitu sudah ya baku, Pak. Memang ya. mulai dari tingkatan yang paling kecil, Bapak Ibu guru, wali kelas, sampai akhirnya jika memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, Iya. baru ke Bapak Kepala Sekolah. Sekolah pusat. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi ada perangkat ya, kita punya perangkat ya, mulai dari tadi guru, kemudian wali kelas, BK, dan juga unsur pimpinan sekolah tadi, wakil dan staf. Nah itu selalu kita libatkan itu kalau dalam setiap mengambil keputusan. Kemudian Bapak ketika akan mengambil keputusan mungkin pernah mendapati tantangan gitu Pak. Tantangannya kira-kira apa saja nih Pak? Banyak ya, contoh kasus kemarin ada guru yang dilaporkan oleh orang tua murid, kemana-mana itu kasusnya, bahkan minta dipindahin gurunya dari sekolah. Adalah sesuatu hal yang tidak mungkin gitu kan. Belum tentu juga kalau di tempat baru dia bisa lebih baik dari situ. Mendingan kan kita usahakan bagaimana caranya memperbaiki kinerjanya di sini gitu. Ya, jadi dalam hal demikian ya tetap kita ajak bicara para wakil staf gitu ya, untuk kira-kira baiknya bagaimana misalnya kalau ada kasus yang seperti tadi gitu. Akhirnya kan tinggal kita pindah ngajarnya aja, ngajar dari tadinya dia ngajar di kelas 7 kita pindah ke kelas 8 atau kelas 9, dan di sana ternyata mereka sudah bisa nyaman gitu. Setelah itu bukan keputusan sendiri, itu hasil keputusan bersama, dan menurut saya itu jadi win-win solution gitu di sekolah. Baik Bapak. Nah, mungkin ketika Bapak memiliki atau sedang menghadapi satu kasus yang berhubungan dengan dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, atau memang prosedur apa ini Pak yang Bapak biasa jalankan gitu Pak ketika menghadapi suatu kasus dilema etika? Ya, target sih tetap ada ya, walaupun kadang belum tentu sesuai dengan, misalnya harus selesai dalam kurun waktu 1 bulan misalnya,
untuk menyelesaikan dilema etika tersebut. Ya tadi kan kita coba menggunakan perangkat yang kita miliki gitu ya. Ya terkadang juga kalaupun ternyata tidak selesai ya kita upayakan gitu ya, tidak terlalu lama permasalahan ini, karena berbahaya juga ya kalau permasalahan ini kita biarkan, itu sama aja kita membuat api dalam sekam gitu. Nah, jadi misalnya targetnya 1 bulan ya minimal 1,5 bulan ini harus kelar, harus selesai gitu. Kalau enggak berbahaya juga tadi. Jadi mungkin kalau memang ada kasus, kalau terjadwal mungkin lebih kepada targetnya ya Pak ya. Iya, target harus ya. diselesaikan kalau bisa secepat mungkin Secepat gitu ya Pak ya. mungkin harus selesai. Dan tetap kita menggunakan perangkat yang ada gitu. Nah itu mungkin pihak yang bisa membantu perangkatnya tadi ya Pak ya. Perangkatnya tadi. Mulai dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru kalau memang keputusan yang harus diambil itu membutuhkan pendapat dari semua guru, ya kita akan ajak mereka untuk urun rembuk gitu. Tapi kalau cukup di tingkat pimpinan ya cukup, tapi ya perlu digarisbawahi jarang sekali saya mengambil keputusan sendiri dalam setiap masalah yang muncul. Akan saya ajak serta itu perangkat-perangkat yang kita miliki. Baik Bapak, mungkin terakhir nih apa yang bisa Bapak sampaikan nih untuk sebagai pembelajaran kepada kami dari pengalaman yang mungkin Bapak pernah alami terkait dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika Bapak. Ya, dilema etika. Ya, yang namanya sekolah ini kan laboratorium ya, seperti laboratorium lah. Itu masalah itu pasti itu akan selalu ada, muncul dan selesai, akan ada lagi masalah baru, dan pasti itu karena itu sebagai pimpinan sekolah, sebagai calon guru penggerak misalnya, juga nanti programnya kan jadi kepala sekolah gitu, jadi pengawas gitu. Pasti akan menemukan hal-hal seperti itu. Jadi ini sebenarnya kasusnya ya itu saja gitu ya, dari waktu ke waktu, cuma memang penyelesaiannya saja yang mungkin akan berbeda sesuai dengan waktu dan keadaan gitu ya. Nah karena itu kita memang harus bijak lah dalam setiap mengambil keputusan dalam setiap persoalan yang muncul ya. Jangan kita mengambil keputusan sendiri, kita harus ajak teman sejawat gitu ya, rekan kerja gitu. Kalau sebagai pimpinan ya tadi kita ajak serta. Kalau di sekolah kan ada wakil, ada staf, ada guru BK, ada ya, guru, ada TU, ada kasatlan gitu. Pokoknya sepanjang itu bisa kita berdayakan, insya Allah keputusan yang akan diambil itu akan berbeda dengan keputusan kalau kita ambil sendiri gitu. Dari kepala banyak orang berbeda dengan satu kepala gitu. Karena itu bijak-bijaklah kita dalam hal mengambil keputusan. Baik, jadi intinya adalah kebijaksanaan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan. Kebijaksanaan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk pada sesi wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya mungkin saya tutup. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.